Kamu pernah dengar nggak yang namanya Dewi Lanjar di Selamaran? Aku udah pusing kan, udah habis hampir 4 juta ke Sodri itu. Kurang ajar dia, masih kon nunggu 3 bulan. Apa-apaan ini yo? Enggak, ini tak tolongin satu kali lagi kalau kamu mau. Kamu ke Dewi Lanjar ke Selamaran. Penonton di sini ada pelaku, pasti kita sama. Kertas itu tulisannya Assalamualaikum, 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 Ibu Haji Dewi Lanjar dan Bagus Kuncung, Dewi Roro Kuning, Bu Darmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri. Masih bersama saya Kang Jin yang selalu menemani Anda cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber yang penuh misterinya diambil kisah nyata. Kalian pasti tahu kan Ibu Haji Dewi Lanjar yang penguasa Laut Utara Selamaran Pekalongan. Jadi yang berbau Laut Utara ini kan milik Dewi Lanjar. Kalau Laut Selatan Nyi Roro Kidul. Nah di sini gue sudah narasumber namanya Mas Ilham yang akan menceritakan pengalaman mistis. Dulu pernah melakukan pesugihan Dewi Lanjar di Selamaran, Kota Pekalongan. Dan situ Mas Ilham ini sudah berhasil nominal uang sejumlah 1 miliar dan hampir saja anaknya mau dijadikan tumbal. Mungkin dari negosiasi atau transaksi dari perjanjian gaibnya dengan Ibu Haji Dewi Lanjar. Oke, sebelum kita cerita, kita sapa dulu dong Mas Ilham. Apa kabar, Mas? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya, Mas? Ya, sehat. Makasih sebelumnya nih, Mas, sudah mau hadir di Kang Jin Misteri untuk Ya. menceritakan pengalaman mistis gitu ya. Jadi, Mas ini benar-benar mantan pelaku ya? Ya, real. Real ya? Real Oke, pelaku. dia siap, Mas? Insya Allah siap. Alhamdulillah, Mas Ilham sudah siap ingin menceritakan pengalamannya. Jangan skip ya, biar kalian ini selalu mengambil hikmahnya cerita dari narasumber. Tentang pesugihan jangan ditiru. Ini benar real langsung dari pelaku. Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Monggo Mas, ceritain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham dari Pemalang, Jawa Tengah. Desa dan kecamatan tidak saya sebut ya, karena terlalu privasi untuk saya dan keluarga saya. Saya di sini mau cerita tentang kehidupan saya di awal pernikahan sampai hancur, sampai bercerai, dan di tahun 2013 itu saya menikah. Saya bekerja sebagai pedagang buah-buahan di pasar ya, pasar Somal ya, pasar pagi Pemalang. Saya di sana berjualan sampai COVID itu sekitar 2018 sampai 19 ya. 18-19. Ya. Saya berjualan di sana. COVID itu saya hancur, benar-benar hancur karena tidak boleh keluar rumah, terus buah-buahan ya susah dapetinnya. Terus saya mencoba hutang sama bank BRI. Saya jaminkan itu sertifikat mertua saya. Saya jaminkan sekitar 100 juta, tapi nggak keluar 100 juta, di ACC cuma 50. Akhirnya waktu itu saya ambil 50 untuk bertahan di waktu COVID. Di situ bukannya bertahan, tapi malah semakin terpuruk, Mas Edan. Iya. Akhirnya saya kan ekonomi berantakan seperti itu, saya nggak bisa setor bank, saya dimarahin istri,
terus saya apa namanya pulang ke rumah orang tua saya. Pulang saya cerita seperti ini seperti itu sama kakak sama adik. Yang namanya keluarga itu ya ada yang bantu ada yang tidak, Mm-mm. karena saya sendiri kan dari keluarga yang biasa lah, nggak kaya raya, nggak. Kakak ada yang bantu ada yang tidak, cuman saya bingung. Hanya saya punya kenalan itu di daerah Batang, namanya itu notaris ya. Dia tuh suka minjem-minjemin uang investasi lah. Dia tahu saya dagang buah, dia investasi. Dia investasi ke saya tuh 25 juta. Akhirnya singkat cerita aja ya Mas Zidan ya. Mm-mm. Saya ambil uangnya dengan bunga itu per bulan itu saya harus ngasih sekitar 500. Per bulan saya ngasih 500 itu udah ringan sebenarnya sih. Cuman berhubung itu COVID nggak kelar-kelar, akhirnya bukannya uang itu muter, malah saya terjebak hutang lagi di sana sama Pak Notaris. Saya nggak bisa sebutkan namanya. Pokoknya Pak Notaris itu baik. Terus saya per bulan ngasih terus dari uang modalnya dia sendiri, padahal saya ngasih, aduh kalau kayak gini terus gimana mau muter ya, pasar masih sepi terus, saya bingung. Akhirnya denger-denger teman-teman gitu, kamu itu aja kalau pingin laris, kalau pingin tambah berkah kamu ke orang pintar gitu. Saya senang, orang saya dulunya juga waktu apa namanya pertama dagang buah pas saya belum ada COVID, saya juga sering ngaji-ngaji gitu ya di majelis-majelis. Tapi kata teman saya bukan di majelis, ini di Iya. orang pintar. Kayaknya. Nah terus kalau ke orang pintar gimana? Wong ini efek dunia COVID tuh. Enggak, nanti ada jalannya. Terus singkat cerita gitu Mas Edan, saya pergi ke daerah Bantar Pulang, nemuin namanya Mbah Sotri. Mbah Sotri itu katanya bisa apa namanya dagangan bisa laris, bisa bisa apa namanya pokoknya memperkaya, memperberkah, ngasih Mm-mm. berkah ke saya. Terus saya dikenalkan ke Mbah Sotri sama teman saya. Teman saya tuh orang Pekalongan Mas Sedan, orang Keraton. Namanya Masikin, kalau teman saya tak sebutin. Mm. Masikin itu namanya. Saya diantar ke sana ke daerah Bantar Pulang, tepatnya di Makom Syekh Pandanjati itu ya. Ada, beliau juga ada Mas sekarang, Mbah Sotri namanya. Itu saya ke sana. Ke sana, pertama ke sana saya bingung Mas dan aduh. Ini nanti saya ke sana ngomong apa ya? Kamu ngomong aja, ngomong apa namanya? Pinginnya apa? Ya aku pinginnya biar buah itu saya di perdagangan biar kayak dulu lagi, apa namanya? Banyak yang beli, terus juga pemasaran juga. Dulu kan saya sudah sampai pemasaran sampai di Jakarta juga itu, pisang sama mangga itu sampai saya kirim ke Jakarta. Berhubung COVID itu hancur, yang di Jakarta nggak minta, yang di Semarang nggak minta. Akhirnya kan saya bingung. Terus singkat cerita tadi saya kembali ke tempat Pak Sodri itu sekitar malam malam Selasa itu. Malam Selasa Kliwon saya ke sana. Malam Selasa Kliwon saya ke sana, saya di sana itu udah ada tamu. Udah ada tamu, dia orang Pemalang juga.
dia juga pengen itu usahanya sukses ke Pak Sodri itu. Sempat ngobrol juga. Dia katanya pedagang itu apa namanya ayam geprek itu sih. Namanya Ibu Milatina namanya. Orang Pemalang itu. Terus Pak Sodri manggil ibu itu dulu. Saya kan nomor 2 ya. Saya nunggu sama temenku itu Masikin tuh Rosikin itu di sana. Itu sekitar jamnya habis isya itu. Kan dia buka praktek itu habis asar sampai jam 10. Setelah jam 10 dia nggak buka katanya. Kalau jam 10 dia udah nggak bisa ditemuin katanya. Terus apa namanya? Aku nunggu setelah Mbak Milatina itu keluar dari ruangan itu ya, ruangannya itu ya sekitar Bukan. enggak rumah, tapi kan kalau kalau ada tamu itu disuruh masuk gitu. Iya. Ya terus habis itu Ibu Mila itu keluar, aku bilang udah, oh ya udah alhamdulillah. Terus aku dipanggil, monggo mas. Terus saya dipanggil, kata teman saya sana sendiri. Waduh, ya wes udah pokoknya biar kamu itu nggak dimarahin mertua, kamu udah ngadain sertifikat mertua, udah ngadain BPKB kakak ipar, udah pokoknya istri udah marah-marah lah, bukannya didukung malah istri itu marah-marah terus karena dia itu ekonomi terus saya itu ceroboh, hutang bank itu ceroboh, tambah-tambah hutang sama temen itu Pak Notaris itu juga ceroboh juga, itu nggak bisa muter malah kita ngasih bunga terus. Terus singkat cerita saya ke Pak Sodri itu di dalam itu ya ruangan kayak gini itu sekitar ukuran 2x4 lah, 4 meteran, agak itu sih. Di sana tuh Pak Sodri nggak ada apa-apa, nggak ada bunga, nggak ada itu. Cuman dia pegang tasbih. Dia bilang, kamu mau apa lo? Mau apa? Saya mau itu mbak, saya ini COVID ini. Saya pedagang buah, saya Ilham dari Pemalang juga. Saya bingung mbak, saya hutangnya banyak. Sampai saya itu ngadain sertifikat mertua, ngadain BPKB motor kakak ipar, sampai pakai atas nama kakak ipar juga itu pas BPKB itu. Terus banyak, oh gampang, kamu nanti tak kasih minyak, tapi minyak itu ada maharnya katanya, maharnya sekitar 700.000. Aduh kok mahal ya dalam hati saya. Tapi terus ya mbak nggak apa-apa, tapi ini buat apa ya, nanti dioles-olesin ke buah kamu, ke badan kamu biar banyak yang beli. Ya wes akhirnya aku beli itu minyak itu, karena saya pas di situ kan masih ada sisa uang yang dari Pak Notaris itu Mas, dan tak kasihkan 700. Udah saya pulang bawa minyak itu langsung tak oles-olesin ke buah, ke keranjang buah, ke itu. Saya tunggu 1 minggu 2 minggu tetap nggak ada apa-apa. Aduh ini gimana itu mbah. Aduh, terus saya hubungin teman saya lagi Rosikin tuh, ini gimana Kin, minyaknya nggak ada efek samping sama sekali, buah saya malah semakin lama nggak laku itu busuk semua. Aduh gimana ya, terus gimana ini Kin. Terus kata si Kin, ya mau kesana lagi po, ya iya saya mau nuntut. Hanya singkat cerita udah 1 bulan itu katanya kan, nanti kata mbahnya tuh sebelum pulang kemarin tuh 1 minggu pasti ada perubahan. Ini udah 1 bulan saya kesana lagi terus sama Dikino. Waktu itu malam, nggak malam sih, habis asar, Iya. sekitar hari Sabtu itu habis asar saya ke situ, saya ke Mbah Sodri itu nuntut minyaknya, tak bawa mbah, ini gimana mbah udah 1 bulan kata mbahnya ada perubahan kok nggak ada. Waduh kata Mbah Sodri, kamu itu ternyata itu
ada yang buat katanya biar nggak laku. Yo ini masih covid mbak, bukan masalah ada yang buat. Yo ini kalau kamu nggak percaya yo kamu jangan kesini. Kalau kamu percaya yo ini ada minyak lagi yang lebih itu. Dalam saya kok suruh beli lagi, ini aja nggak mempan suruh beli lagi. Ini yang 3,5 juta kalau kamu mau, ini jaminan, kalau enggak nanti kamu kesini nuntut lagi. Terus saya apa salahnya dicoba ya, mungkin emang butuh pengorbanan. Hanya tak kasih lagi tuh 3,5 juta minyak lagi. Terus nanti kalau enggak itu saya kembalikan mbak, uang saya kembalikan. Iya kata Mbak Sotri, pasti ini yakin ini pasti yakin. Saya pulang akhirnya pulang, minyak yang 3,5 juta itu tak lesin lagi sampai 1 bulan lagi nggak ada perkembangan sama sekali. Ya Nihil mas ya. nihil semua. Terus ya Allah, saya nuntut sama Dikin, ayo kesana lagi Kin, Mbak Sotri kurang ajar nih, aku pokoknya aku mau marah-marahin dia walaupun dia orang pintar, orang tua. Singkat cerita saya kesana lagi bulan berikutnya, kesana lagi. Kata Mbak Sotrinya, nanti ditunggu. Mbak ini gimana mbak, yang punya 3,5 juta sudah 1 bulan lebih nih, hampir 40 hari nggak ada efek. Nanti ditunggu 3 bulan ya, pasti itu. Enggak mbak, saya mau tukar uang aja. Oh ya nggak bisa lah, mbak kemarin bilang katanya bisa. Ya bisa, cuman kan nanti nunggu apa namanya ada hasil, nanti lah 3 bulan lagi. Wah ini saya udah marah, itu udah marah. Ini dukun konyol, ini dukun, ini bukan kiai ini. Aku sampai bertengkar sama temanku itu si Kin itu. Tak marah-marah, kurang ajar kamu kurang ajar kamu. Terus karena Dikin tuh teman baik ya, dia nggak merasa nggak enak gitu sama aku. Terus Ham, gini aja Ham, aku mau nolong kamu untuk terakhir kalinya ini ya, kalau kamu mau. Kamu pernah dengar nggak yang namanya Dewi Lanjar di Selamaran? Aku udah pusing kan, udah habis hampir 4 juta ke Sodri itu. Kurang ajar dia, masih kon nunggu 3 bulan. Apa-apaan ini yo. Enggak ini tak tolongin satu kali lagi kalau kamu mau. Kamu ke Dewi Lanjar, ke Selamaran. Kamu buka aja di YouTube, itu ada, di Google ada itu. Juru kuncinya siapa, terus nanti tempatnya di mana. Nanti aja, aku lagi pusing. Saking aku marahnya, aku pulang sambil marah-marah. Terus tak pikir semalaman, aduh, uang 25 juta ini udah hampir habis, paling sisanya paling tinggal ya sekitar tinggal 5 jutaan itu, sekitar tinggal 5 jutaan buat modal, buat sewa mobil bolak-balik untuk kulak buah itu kan, sewa mobil lah kalau nebas buah itu kan. Ya akhirnya tak pikir, kata Dikin suruh buka YouTube apa Google. Aku iseng-iseng aku buka Dewi Lanjar Pesugihan, tak buka. Di sana juga sempat aku lihat itu ada tukul jalan-jalan itu di sana ke tempatnya Dewi Lanjar itu. Wah, Dewi Lanjar Pesugihan. Karena aku udah nekat ya, udah di rumah dimarahin istri. Buntu ya. Iya, mertua juga sertifikat harus dikembalikan, banknya juga waktu itu udah pokoknya karena nggak setornya nggak tepat dioyak terus. Padahal di pemerintah itu pas COVID itu ada relaksasi ya 6 bulan ya, udah nggak suruh setor 6 bulan. Aku udah dikasih itu 6 bulan itu nggak setor, tapi tetap pas waktunya 6 bulan itu berlalu, aku tetap nggak bisa setor di situ. Akhirnya aku dikejar tuh, di apa namanya, takut-takutin kalau enggak itu rumah mertua tak sita. Aku kan yang namanya mertua, orang tua kan penakut ya, di apa namanya, di intimidasi seperti itu sama pihak oknum bank kan. Dia kan takut kalau
rumahnya nanti disegel, padahal kan rumahnya kan kalau dijual ya 200-300 itu apa namanya laku. Aku cuma utang 50 sih, makanya aduh pusing banget, pusing sampai kata istri udah kamu nggak usah pulang kalau kalau sertifikatnya ibu bapak nggak dikembalikan. Dan aku aduh pusing, Pak Notaris juga nagih, aduh aku pusing. Terus aku hubungin itu temanku lagi, Kin ayo Kin ke Dewi Lanjar aja, kamu siap aku siap ke Dewi Lanjar. Di sana apa Kin, ya aku nggak tahu, aku cuma dengar aku juga bikin pun ternyata cuma dengar baru mau nganter saya, dia cuma tahu tempatnya tapi nggak tahu juru kunci siapa, tempatnya di mana dia nggak tahu, cuma tahu tempatnya di Selamaran itu. Hanya singkat cerita saya ke sana Mas Edan, ke sana malam-malam tanya-tanya dulu, saya nggak ke sana, Pak mau tanya yang kemarin buat pesugihan di syuting ada pas Tukul Arwana sini di mana? Oh di sana terus itu juru kuncinya siapa namanya Pak? Juru kuncinya namanya saya nggak bisa sebutin ya, Ya. nanti apa namanya, soalnya beliau masih aktif jadi juru kunci. Pokoknya ada juru kuncinya, dia ya orang baik lah, orang baik. Saya ke sana, oh juru kuncinya rumahnya situ, rumahnya juru kunci itu pas depan musola, kalau di sini ada yang pelaku pasti sama saya, depan musola itu rumah juru kunci yang asli itu, orangnya gemuk. Sekarang katanya sekarang juru kuncinya itu anaknya sekarang. Terus saya ke sana survei tempat dulu, saya nggak ke sana, terus kan pulang dulu aja kan, kesananya itu aja nanti malam-malam, ini kan siang ya sana, aku survei itu siang. Terus aku pulang tak mantepin hati itu, katanya Dewi Lanjar itu pakai tumbal, tapi kok pas aku lihat podcastnya Tukul Arwana itu kok nggak ada tumbalnya. Kalau nggak ada tumbalnya aku berani ah. Terus yang lebih mengejutkan itu mencoba tanya sama istri. Aku tanya sama, aku kan panggilnya ibu, Bu, aku mau pergi dulu biar bisa nyaur utang. Ya kamu harus nyaur utang, kamu harus bisa ngembaliin itu. Iya Bu, tapi aku mau pakai jalan pintas. Terserah katanya, mau jalan pintas mau apa, mungkin mungkin karena waktu itu istri saya tuh emosi ya, juga ditekan sama orang tua sama kakak-kakaknya, mau jalan pintas mau apa terserah, pokoknya aku nggak mau di gunjingin, di apa bahasa Jawanya itu disengitin sama keluarga. Makanya ya udah kalau kamu kayak gitu aku pergi, udah sana pergi, nggak usah pulang kamu kalau kalau kamu belum nebus sertifikat orang tua mertua saya. Terus singkat cerita aku bingung, aduh gimana ya, uang udah mau habis, nanti di sana ada mahar-mahar lagi, Mas Sotri aja pokoknya merasa kesel gitu Mas Ydan, kayak di apa namanya dibodohin sama orang-orang kayak gitu. Terus saya mantap lah, aku hubungin temen saya lagi tuh si Kin, yakin aku diantar lagi, ya wes nek mantap, kalau mantap tapi saya cuma ngantar ke juru kunci ya, habis itu kamu tak tinggal loh, soalnya aku takut. Ternyata Dikin itu juga tanya-tanya itu pas aku pulang habis survei itu, dia juga tanya-tanya sama teman-temannya di daerah Pekalongan Utara, kan dia orang Pekalongan asli, jadi dia tanya-tanya, katanya nggak mau ikut-ikut, katanya kamu cuma tak antar ke juru kuncinya. Hanya saya bioskin nggak apa-apa, habis itu tinggal aku ke sana, saya ke tempat juru kuncinya.
malam-malam itu habis maghrib. Assalamualaikum Pak, namanya Pak, ya Pak Ahmad lah, tapi sebenarnya bukan Pak Ahmad ini, apa namanya, tak samarkan. Pak Ahmad itu, Pak, saya mau itu Pak, mau ngalap keberkahannya Ibu Dewi Lanjar, Mm-mm. katanya Pak Ahmad itu. Kalau ngalap keberkahan itu nggak ada Mas, di sini itu bukan Dewi Lanjar katanya, di sini itu namanya Ibu Haji. Kalau Dewi Lanjar itu bukan di sini, kalau Dewi Lanjar itu nggak tahu saya, kata Pak Ahmadnya itu. Akhirnya ya udah Pak, Ibu Haji ya, pokoknya saya lagi kolab Pak, benar-benar kolab saya. Ya wes, kalau kamu mau sowan, kamu kesininya kalau nggak Selasa Kliwon, malam Rebo Pon, Kamis Wage, Jumat Kliwon. Syaratnya kamu puasa dulu dari rumah, katanya. Puasa Pak, iya puasa sehari, terus 3 harinya kamu di sini. Kalau mau Selasa Kliwon, kamu berarti Sabtunya Minggu puasa, Senin puasa, Sabtu puasa, Minggu puasa, Seninnya kamu ke sini. Malam Selasa Kliwonnya kamu di sini. Oh gitu Pak, iya. Oh lah, terus saya apa yang harus dibawa? Ya udah bawa itu aja, bunga melati berapa lah terserah. Itu saya, aduh, ini kok juru kuncinya itu baik, ini enggak matre. Hanya saya dengan senang hati, tapi itu banyak yang terbukti ya Pak, iya banyak, banyak insya Allah barokah. Nah itu kalau di konten-konten katanya pakai tumbal itu enggak Iya. ada, kata Pak Jurkunya, enggak ada tumbal-tumbal. Kalau tumbal-tumbal saya enggak tahu. Kalau di sini Ibu Haji Dewi Lanjar enggak itu. Di sini cuman kita itu ke sana sowan, minta diaminin sama Bu Haji Lanjar supaya kita itu kerjaannya itu apa namanya lancar lagi, enggak ada tumbal-tumbalan. Oh, ya wes, aku dengar kayak gitu mantap itu yang ngomong Pak juru kuncinya langsung itu. Terus ya udah Pak, aku pulang. Terus aku tinggalin itu uang bisaroh lah buat rokok-rokok dia. Seikhlas saya, dia nggak minta, dia baik orangnya, nggak minta. Terus ya udah Pak, nanti aku insya Allah malam Jumat Kliwon kesini lagi. Oh ya udah, monggo kesini. Terus aku singkat cerita, itu yang namanya Pak Notaris itu datang itu ke rumah, itu aku habis datang ke rumah minta, katanya kamu kok bulan ini nggak setornya nggak 500, terus bulan kemarin juga setornya cuma 200, Kak. Kan udah nunggak sama Pak Notaris itu aku yang investasi ke saya 25 juta. Aduh, iya Pak, nanti tak kasih. Nanti kamu terus informasinya kamu juga masih banyak hutang kamu di bank. Aku dimarah-marahin di rumah orang tuaku Mas Eden. Hanya orang tuaku cuma bisa nangis, orang tuaku itu janda soalnya, bisa nangis. Kakakku apalagi cuman tukang tukang apa namanya, buruh biasa lah, kakak sama adik. Nggak ada yang bantu, aku dimarah-marahin sama Pak Notaris itu di rumah. Pokoknya saya minta kembalikan uang investasi itu. Kamu nggak usah ngasih bunga-bunga lagi, kembalikan. Kalau enggak kamu tak kasusin kamu. Wah ya Allah, sampai saya mau dikasusin gara-gara 25 juta. Ya Pak, saya janji ya. Nanti ya pokoknya saya nggak mau bertele-tele. Saya nggak mau bertele-tele. Ini buat jaminan motor yang buat kamu dagang ini tak bawa pulang. Waktu itu motor saya Supra 125 tahun 2010. BPKB-nya udah masuk, itu udah masuk ke koperasi. Tak pegangin 2 juta. Kayaknya motornya dibawa. Saya kan tambah bingung, ya Allah, motor satu-satunya buat dagang buah malah diambil. Aku bingung, hari bingung. Aku mau pulang ke rumah istri itu ya kayak gitu, paling aku dimarahin.
Aku tuh sampai nangis Mas Edan. Nangisnya itu anak saya Mas Edan. Anak saya sampai telepon-telepon gitu. Saya pengen nangis kalau Mm-mm. kalau keinget anak saya perempuan, dia itu sampai telepon, "Pak, kapan pulang Pak? Kapan pulang?" Saya sampai bilang, "Mengkono, nanti ya, nanti ya Dik, apalagi usaha buat ngelunasin hutang Bapak." Saya itu kalau ingat anak saya tuh saya sedih sekali, sedih sekali ya. Karena Iya. dia anak pertama saya. Singkat cerita, saya malam Jumat Kliwon pun datang Rabu Pon, hanya karena berhubung saya udah nekat, mantep, bulat, saya ke sana. Ke sana saya ke Pak Juru Kunci itu ya. "Pak, saya datang Pak." "Oh iya iya iya, kamu yang dari Pemalang." "Iya iya." "Ya wes, sana tak bukain. Kamu puasa ya?" "Insya Allah puasa. Puasa 3 hari kamu di sana ya. Puasa nanti setiap malam saya dikasih itu kertas. Kertas itu ada tulisannya, kalau penonton di sini ada pelaku pasti kita sama. Kertas itu tulisannya, Assalamualaikum, 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 Ibu Haji Dewi Lanjar dan Bagus Kuncung, Dewi Roro Kuning, Bu Darmi. Itu pasti sama tulisannya seperti apa yang saya ucapkan. Pasti sama Mas Eden kalau pelaku. Terus setiap malam itu saya disuruh baca Al-Fatihah 40 kali sama surat Ikhlas 40 kali. Di sana itu ternyata banyak orang Mas Edan. Iya. Ada orang dari Kendal, ada orang dari Tegal, ada orang dari Jakarta, sampai ada orang dari apa namanya? Brastagi Sumatera. Orang Cina itu padahal. Dia bukan Islam, non Muslim. Ke sana aku pas diantar Juru Kunci ke tempat itu, ternyata banyak orang di sana. Ada juga itu eh, instansi pemerintahan lah, tapi saya nggak mau nyebutin ya. Di sana juga karena dia buka itu, Virtual. iya karena dia buka apa namanya, buka warung, buka warung sembako. Terus saya di sana, singkat cerita saya ngobrol-ngobrol, kenal-kenalan sama orang Kendal itu, namanya Bu Eni. Orang Kendal itu punya warung makan. Katanya dulu utangnya banyak sekali. Sekarang alhamdulillah sukses, dan setelah ditemuin Ibu Haji, dia disuruh kalau setiap malam Rabu Pon, Kamis Wage, Jumat Kliwon, dia disuruh ke sana. Dia udah sukses itu Mas Edan. Udah sukses. Dia juga ke sana juga bawa mobil katanya. Terus saya dongeng-dongeng sama Bu Eni, "Bu, lah jenengan ketemunya gimana?" "Ya pokoknya nanti kamu tahu sendiri. Pesan saya, kalau kamu ketemu Ibu Haji, kamu jangan ngomong tidak atau jangan ngomong tapi. Pokoknya selain kamu ngomong nggih, kamu jangan ngomong." Nggih itu bahasa Indonesia iya. Berarti apapun yang nanti aku ketemu sama Ibu Haji apa panglimanya Ibu Haji, aku nggak boleh ngomong saklian selain nggih, harus nggih, harus nggih. Terus singkat cerita aku di sana malam pertama, aku di sana saya nggak mimpi apa-apa, nggak mimpi. Terus pas malam Jumat Kliwon itu saya di sana ditemuin sama orang sana pribumi sana, namanya nggak bisa tak sebutin juga. Katanya, "Mas, kalau pengen ketemunya cepet,
sama Ibu Haji jangan di sini, di pantai, tapi nanti jam 12. Terus aku tanya Ibu, apa benar itu orang itu? Ya silakan, dia juga tahu sih, tahu Ibu Haji juga, dia pribumi sini katanya. Terus aku ikut, tapi katanya, tapi itu Mas, aku minta uang rokok. Ah nggak apa-apa, tak kasih itu waktu itu 20.000. Semalam Jumat aku di pantai, aku sendirian, juga nggak ngimpi di sana, juga nggak ngimpi di sana. Aduh, kok nggak ngimpi ya? Kan di sana itu kan kayak apa namanya, kayak tambak itu ya, tambak ditutup sama besi. Orang-orang yang pengen ketemu Haji itu berarti di ruang di itu, di tambak itu ada gubuknya di situ. Terus sampai malam Sabtu saya tidak dikasih petunjuk apa, sama sekali nggak dikasih. Aku pulang, aku bilang sama Pak Juru Kunci itu, Pak, gimana Mas, kamu ada petunjuk apa? Udah saya sowankan, belum ada Pak, belum. Waduh, berarti sabar Mas, mungkin Ibu Haji belum mau nemuin, jangan putus asa, nanti Jumat Kliwon lagi ya Pak, Selasa Kliwon. Aduh Pak, aku udah ditagih-tagih hutang Pak, ya gimana, pengen ketemu Bu Haji itu lama Mas, nggak apa namanya, nggak sekaligus itu, nggak ada. Terus aku pulang, ya Allah, gimana ini, aku pulang lagi, sampai aku tuh nggak boleh tidur di rumah Mas sama kakak saya, karena tagihan-tagihan bank, tagihan itu ke rumah orang tua saya nggak boleh pulang. Saya bingung tidur di tempat teman saya bikin itu, dia juga ikut mertua, hanya saya tidur di makom Sapuro, itu saya tidur di sana. Saya jadi gembel lah, tidur di sana, aku tidur di sana, bingung. Yang saya sedihkan itu kalau anak saya telepon itu, saya sedih sekali. Bapak kapan pulang, kapan pulang? Aku sedih sekali, ya Allah, gimana ini ya? Sampai nunggu apa namanya? Nunggu Selasa Kliwon kan lama ya. Saya nggak punya motor. Paling ya itu teman saya itu bikin itu paling, mungkin aku diantar itu kan ke tempat itu barangkali mau ngasih utangan. Kan dulu saya di pasar kan dipercaya sama orang-orang Batak gitu ya. Aku ya akhirnya minjem sama orang-orang Batak itu buat ulur, buat nyambung hidup lah, sama ngasih anak saya. Bunganya itu luar biasa kalau orang Batak itu. Wah, luar biasa. Tak ambil nggak apa-apa. Ada yang tak ambil 500, ada yang tak ambil 300, sampai 4 orang itu Batak itu tak ambil. Wah, tambah lagi aku dikejar Mas ya, dan tambah lagi aku dikejar. Aduh, aku dengan berani aku itu ngomong sama temanku tuh bikin itu, mungkin aku pinjemin BPKB kamu, mungkin aku udah itu buat nyambung hidup, karena dikirim teman baik, akhirnya ya wes tak pinjemin, tapi diangsuri yo, kamu jangan kayak yang ini yang masih kamu alami ya. Hanya aku pinjam sama BPKB-nya si Ken itu, tak gedein 3 juta. Terus malam Selasa Kliwon itu datang, aku kan disuruh puasa dulu. Pas Seninnya aku datang, Pak, aku datang lagi Pak. Oh ya, kamu puasa? Iya Pak, jawab puasa. Ya wes, nanti sore habis asar ya ke lokasi lagi. Ya Pak, aku nunggu di musola ini. Oh ya, monggo monggo monggo. Sampai asar aku diantar ke petilasan Ibu Haji lagi di sana. Di sana disowanin lagi, aku baca mantra itu lagi. Ya cuman bawa kembang melati, aku nggak bawa apa-apa. Terus aku nggak dikasih ngimpi, Iya. sama sekali nggak dikasih. Aku pulang hari Selasa, malam Rabunya itu Pak nggak dikasih ngimpi Pak. Ya udah, kalau nggak dikasih ngimpi, kamu di rumah siapin kamar khusus,
terus kamu beli kain 1 meter putih, Mori ya. mori kain putih, terus kamu beli minyak, itu apa namanya, minyak rambut itu apa, orang aring, Mm-mm. nasi ya dikit aja nasi, terus jeruk 2 sama apel apa sawo lah, pokoknya 2 itu disuruh itu di rumah, tapi terus sama teh manis, kopi pahit, kopi manis, susu sama air putih, sama rokoknya terserah sih, rokok ciong apa. Terus sama kinang, sama bunga 3 rupa, Iya. bunganya 3 rupa. Terus pertanyaannya ini sama Pak suruh Pak, pertanyaan pejangan pejangan Bapak itu saya terima, cuman saya bingung Pak, saya melakukan itu di mana, saya nggak ada tempat tempat tinggal Pak. Ya kamu sementara apa kontrak atau kos, kamu harus nyediain ruangan. Karena karena aku habis pinjem BPKB-nya Sidikin itu, aku mutusin ngekos di daerah Pekalongan yang 400.000 per bulan. Aku ngekos di sana aku kan, di situ ada kamarnya sih, aku beli itu peralatannya, beli, terus mantranya suruh dibaca setiap hari, tak baca setiap hari. Kan dari Selasa Kliwon sampai Jumat Kliwon itu kan deket, cuman 2 minggu, aku baca terus sampai Kliwon. Saya ke Sleman lagi pas Kliwon, Pak saya kesini lagi Pak, kamu udah ada ruangan? Udah Pak, saya ngekos. Oh ya wes, lagi mana, belum ada hasil Pak. Oh ya wes, mungkin saya nggak putus asa itu, sampai 2 kali Jumat Kliwon berarti saya ke sana puasa lagi, istilahnya mengeluh lagi lah, mengeluh lagi. Saya pas malam Jumat Kliwonnya, tapi jam 3 saya cuma ngimpi Mas, itu cuman ngimpi ada yang ngomong tapi nggak berbentuk, cuman ada yang ngomong, kamu kesini mau apa, tapi dia pakai bahasa Jawa. Saya lagi kesusahan, saya butuh permodalan, saya butuh biar saya tuh selama COVID ini saya hancur, saya nggak bisa nyaur lunasin bank, saya hutangnya banyak, saya sampai diusir istri. Katanya, oh ya udah, anak kamu 7 hari lagi, Anak. itu anak kamu 7 hari lagi Ya. tak bawa. Udah cuma ngomong itu, Ya. beliau nggak ngomong mau kasih uang atau apa, enggak, saya juga nggak ditunjukin uang, enggak. Aku bangun itu, aku masih tempat petilasan itu, dan pas di sana, pas malam Kliwon itu, di sana ada orang Jakarta masih, dan orang Jakarta itu bawa tumpeng di sana, pas habis subuh bawa tumpeng kayak itu. Yang saya kaget, di tumpengnya itu ada foto anak kecil di sana. Iya, real ada foto anak kecil. Aku, kok tumpengnya ada foto anak kecilnya ya. Aku cuman ngelus dada, kok ada foto anak kecilnya. Terus tadi malam aku juga ngimpi kayak gitu. Aku akhirnya ngomong sama Pak Jokowi, Pak, tadi malam aku ngimpi Pak, tapi nggak berwujud, dia cuman ngomong kayak gini. Wah, kalau ngimpi kayak gitu itu jin, kamu jangan percaya katanya. Ya. Ibu Haji pasti ngasih bentuknya, wajahnya, juga keanggunannya. Bu Haji nggak seperti itu Mas. Jurukunnya tetap ngomong kayak gitu. Oh ya wes, mungkin jin menunggu situlah. Akhirnya aku pusing lagi,
Sampai di rumah itu hari Sabtu, aku tidur, tapi aku nggak tidur di rumah, aku tidur di rumah saudaraku sepupu di daerah Bratesa, di daerah Pengkol, Bratesa Pengkol Bojong. Aku tidur di situ, aku ngimpi lagi hari Sabtu itu, ngimpi lagi. Kalau kamu setuju, sebentar lagi ada yang ngasih rezeki. Anak kamu 7 hari tak ambil. Iya, serius. Aku bangun, aduh, aku ngimpi lagi yo, tapi kok dia nggak nyebut nominal atau ngasih kamu ambil uang di sana enggak, cuman dia ngomong kayak gitu toh. Bingung. Ya Allah Gusti. Singkat cerita itu hari Seninnya itu aku ditelepon sama istri. Istri itu ternyata di rumah itu mimpi, Mas. Kamu nggak bener ya, nggak bener gimana? Jujur kamu, nggak bener gimana? Aku di rumah itu anak saya ternyata sakit. Anak ini sakit, tak bawa ke bidan, terus di daerah Kemalangan itu banyak orang-orang pinter ya. Terus saya bilang, kamu mau numbalin anak kamu ya, kurang ajar kamu ya. Aku sampai mimpi, kurang ajar kamu ya. Kamu, loh kan aku udah bilang aku mau lunasin utang, kata kamu dengan cara apapun, kok kamu seperti itu. Ya kamu jangan anak, kamu kurang ajar. Siapa yang mau numbalin anak? Aku sama bilang kalau bisa tuh aku numbalin kamu daripada anak, aku bilang kayak gitu. Ternyata di telepon itu ada orang tuanya, ada kakaknya. Aku bilang kayak gitu. Beberapa minggu, karena anak saya sudah sembuh ya, istri saya ngajuin cerai. Iya. Selfie di pengadilan. Aku mau cerai sama kamu. Kok kamu tiba-tiba ceraiin aku udah bilang aku masih usaha, masih ngumpulin uang untuk lunasin hutang. Enggak, kamu udah, kata bapaknya, kamu udah nggak bener mau numbalin anak. Yang bilang siapa? Enggak, aku udah ngimpi. Udah ngimpi ada yang datang ke sini mau nyelakain anak kita. Udah anak biar sama aku. Sampai sekarang anak sama ibunya. Singkat cerita itu habis aku ditemuin itu suara ya, bukan bentuk ya. Suara. Godaan. Suara itu katanya. Aku nggak ke Selaman lagi tuh. Nggak Selaman lagi. Terus sampai aku bener-bener dipanggil sama pengadilan untuk bercerai. Akhirnya dengan dalih aku nggak pernah pulang lebih dari 3 bulan, katanya nggak menafkahi, padahal aku masih kasih untuk anak. Ya nggak tahu ya, mungkin emang jalannya Tuhan seperti ini. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku bercerai beneran. Bercerai, bercerai Mas Edan. Bercerai, saya malah demi keselamatan anak saya nggak kesana lagi. Nggak kesana lagi saya. Nggak kesana lagi, akhirnya aku cerai. Beneran cerai aku. Cerai berarti. Beneran cerai ya. Cerai. Cerai terus aku dikasih mimpi lagi sama Ibu Haji. Kamu tak kasih waktu 1 tahun. Kamu tak kasih sesuatu. Gitu tok bilangnya. Setelah aku cerai 3 bulan itu, setelah aku tok cerai, mimpi itu datang lagi. Iya, iya. Kamu nggak usah takut. Kamu nggak usah takut. Kamu tak kasih
sebentar lagi banyak rezekimu. Iya, serius. Aku nggak di itu apa namanya, nggak disebutin nominal enggak. Cuman di situ aku ketemu sama seorang wanita. Iya, dia bekas orang nakal lah, orang nakal. Orang nakal, dia tuh hamil. Hamil, serius hamil. Hamil, terus aku tanya, suamimu kemana kok kamu hamil? Suamiku udah nggak ada mas. Udah nggak adanya, nggak, aku ditinggal. Oh, terus apa namanya? Aku gelandangan itu mas, gelandangan. Nggak punya saudara, nggak punya rumah, nggak punya motor. Aku hidup sama si wanita itu yang hamil. Hidup sama dia aku. Hidup sekontrakan aku di daerah Semarang. Karena frustasi ya, aku jadi frustasi. Aku Kasih ya. kerja seadanya di Semarang, itu kerja seadanya. Akhirnya pas dia hamil, aku cerita tentang kehidupanku gini gini gini. Akhirnya wanita itu ngomong, gimana kalau anak saya yang tak tumbalin? Ayo kesana lagi sama aku. Aku apa ini yang kemarin ada bisikan ngomong, nanti kamu tak saya kasih sesuatu. Aku ayo kesana lagi. Dia hamil kan, punya uang ya. Aku ke Pekalongan lagi dari Semarang. Di sana beneran mas, beneran. Pas Selasa Kliwon itu, nggak sampai dia puasa dia udah mimpi karena dia di sana hamil. Mimpi beneran. Aku juga mimpi, dia mimpi. Sama, 7 hari lagi anak yang di kandungan kamu tak ambil. Dalam kandungan diambil. Nah, kalau istri, kalau apa namanya, kalau yang hamil tadi itu, wanita tadi itu ngomong udah disediain uang 40 miliar. Kalau aku enggak di itu. Kalau aku cuman ngimpinya disuruh nyembelih sapi serius. Terus aku ngomong sama juru kuncinya itu, Pak, aku kok ngimpi Pak gini Pak, disuruh nyembelih sapi, sedangkan aku hidup kayak gini. Oh ya wes, berarti kamu udah dimimpin gitu, kamu kesana lagi sekarang, ngomong sama ibu hajinya, ngomong ke kamar khususnya, kan di sana ada kamar khususnya Bu Haji. Bu Haji, saya nggak punya uang untuk beli sapi, saya dimodalin dulu katanya. Aku ngomong kayak gitu. Singkat cerita Mas Aidan, aku kan dulu basicnya kan tukang batu juga bisa ya. Tukang batu bisa, jualan bisa. Singkat cerita aku ketemu sama orang Pekalongan di jalan itu. Itu temennya itu apa namanya, temennya yang wanita hamil itu, temennya. Bu Haji, kamu hamil lagi? Enggak Bu Haji, udah apa namanya, udah lama. Kok Bu Haji di sini? Kan aku masih di rumah makan itu, di rumah makan soto Bandul itu, aku makan di situ. Itu Ibu Haji itu mau cari pemborong, pemborong, pemborong rumah itu ya. Aku dengar dia ngomong sama istriku, aku dengan pedenya, kalau aku borong belum pernah Bu Haji, tapi aku kayaknya bisa untuk apa namanya, untuk merekomendasikan tukang sama apa alat-alat sama material, aku bisa. Oh ya yes, kalau bisa ya udah kamu aja, kamu jadi pemborongnya. Udah, aku apa namanya, jadi pemborong. Ada tuh buktinya, ada semua di HP ku, ada semua.
Aku jadi pemborong itu di daerah Kalongan lah. Aku dikasih uang sama Ibu Haji itu 500 juta. Asli, bukan bukan sama Ibu Haji Lanjar loh tuh. Ibu Haji yang temennya istriku itu orang kaya, orang Pekalongan, orang kaya. Tiba-tiba dia ngasih uang. Ini tempat yang aku tak bangun, tolong diprosesin, ini ada uang 500. Nih, Berapa mas? 500 juta. 500 juta? 5 juta. Serius, wawahi. Masih hidup semua orangnya. Cash? Cash. Enggak cash. Itu, aku disuruh buka rekening. Itu ada rekeningnya, masih tak simpan sampai sekarang. Aku pertama dikasih 100 juta. Udah mas, diborongin ini uangnya. Padahal belum tahu aku, belum tahu rumahku. Cuman mandeng si hamil itu. Aku tadi bilang, apa ini ya yang dimodalin sama Ibu Haji Lanjar. Aku bilang aku disuruh nyembelih sapi, aku dimodalin dulu Bu Haji. Itu langsung ketemu sama Ibu Haji yang enggak tak sebutin. Pokoknya dia ngasih uang untuk borong rumahnya dia. Itu sekitar budget sekitar 1 M 300 kalau dibangun. Aku tanya sama kontraktor sih, gambar seperti ini kalau bangun berapa? 1,3. Ibu hajinya nggak nawar, ya udah 1,3 bangun, ini tak kasih DP 500 juta. 400 juta. Iya serius, ada itu buktinya di tas itu, apa namanya, rekening sama bukti transferannya ada semua. Di HP ku juga ada. Aku ngomong real, aku pelaku. Sampai aku terkejut, apa ini ya yang dimodalin sama Ibu Haji Lanjar ya. Melalui seperti ini, bukan melalui ada yang cerita uang goib ditarik, enggak. Kalau saya enggak, kalau versi mereka-mereka mungkin lain ya. Kalau saya versi real, orangnya masih hidup semua. Aku dikasih uang buat bangun tuh. Akhirnya saya kan orang Pemalang. Akhirnya saya ngundang, lihat, ngundang kampung, di kampungku itu, kampungnya istriku juga. Tak undang, tak suruh. Kamu mau nggak jadi tukang? Mau. Yang penting bayarannya tepat. Tepat. Belum waktunya itu tak sehari tak kasih. Karena aku udah pegang uang. Iya. Udah pegang uang, sehari kasih. Iya. Tapi di situ ya nanti dulu. Pokoknya apa namanya? Aku dikasih uang itu sama itu, saya senang banget. Saya ingkar. Saya udah bilang ya, pas aku dikasih mimpi anak yang ada di kandungan itu mau diambil nanti ke apa namanya, Jumat depan mau diambil, wanita itu ingkar wanita itu. Yeah. Padahal setelah aku dikasih uang itu, wanita itu tak nikahin mas, tak nikahin. Padahal masih hamil, tak nikahin. Padahal nggak boleh, secara agama nggak boleh. Cuman aku, dia namanya aku nggak tahu agama, yang penting tak nikahin siri dulu. Status saya duda, saya udah dicerai yang dari istri pertama. Saya tak nikahin itu, saya dapat uang tak nikahin, ini uang. Ayo kita kelola. Saya sampai sempat beli mobil mas. Saya nggak mikirin utangnya itu. Utangnya dulu sudah ada, nggak tak pikirin. Aku udah dicerai, ngapain aku Iya. melunasin hutangnya mantan mertua. Ya serius. Aku nggak mikirin, aku mau usaha malah aku dicerai. Iya. Ya udah, uang itu tak beliin mobil, motor, masih sisa banyak itu. Nanti juga itu lagi kok dikasih lagi nanti. Dan orang itu tuh mau bangun itu banyak, orang itu punya tanah banyak, mau bangun banyak. Itu herannya itu sekali ketemu langsung ngasih uang tuh. Itu ya. Nah, sekali ketemu ngasih uang dan nominalnya gede gitu kan, nggak logika ya. Itu seperti itu. Terus singkat cerita itu, malam Kliwon depan kan mau ke sana lagi, tapi dia tahu ini mau diambil.
dia lari. Dia pulang ke Majalengka. Kan dia rumahnya aslinya Cirebon ya, Majalengka ya. Dia pulang. Aku cariin nggak ada, aku telepon, aku pulang, aku nggak mau, udah kamu urusin sendiri tuh proyek kamu. Aku nggak mau anak ini jadi tumbal. Hutang kamu yang hutang itu kamu sama istri kamu dulu yang buat aku yang disuruh ngorbanin anak. Enggak. Hanya aku bingung Mas Haidar. Iya aku bingung. Singkat cerita aku bingung, dia pulang di sana sampai dia melahirkan. Aduh, aku nggak datang lagi ke Ibu Haji. Dia nggak datang lagi. Ritualnya berarti di sebelah mana Mas? Di gubuk itu. Di Begitu ya? gubuk, terus ada kamarnya di situ. Berarti pintu masuk itu ya? Nah, pintu masuk ada gang ya. Ada gang masuk. Ada musola itu rumahnya Pak Juru Kunci. Iya. Kalau Pak Juru Kunci tak akui baik, dia nggak materialistis seperti orang-orang bener yang aku temui. Iya. Dan dia nggak pernah ngomong ada tumbal lah itu. Kalau masalah tumbal itu nanti kita sendiri yang bernegosiasi. Pak Juru Kunci nggak pernah ngomong, serius nggak pernah ngomong. Dan di situ pun nggak ada aku ngobrol sama orang-orang di situ itu nggak ada yang dikasih uang 1 kardus 2 kardus, nggak ada. Ya, di situ sistemnya itu dikasih kepercayaan sama orang-orang kaya. Kalau warungnya rame gitu. Iya serius. Berarti Mas sendiri berhadapan dengan Dewi Lanjar ya? Pas yang terakhir itu saya disuruh nyembelih sapi sama itu anaknya yang nikahan itu mau diambil. Mau diambil. Ya singkat cerita itu ya Mas, habis dia pulang lahiran aku nggak pernah ke Ibu Haji. Saya kan udah punya proyek itu, saya jadi pemborong loh itu. Saya punya proyek itu, proyeknya gagal Mas, gagal proyeknya. Aku ditipu sama tukang-tukang itu ya, ditipu sama tukang-tukang, kinerjanya nggak bagus. Karena basic saya kan cuma tukang, saya langsung naik derajat jadi kontraktor. Iya. Kan jadinya kan nggak sesuai ya. Aku nggak bisa nakar tukangku banyak, ada sekitar 30 orang. Seminggu aja aku ngasih gaji itu sekitar 25 juta sampai 30 satu minggu. Gaji orang itu sampai itu saya nggak soal lagi ke sana, proyek itu hancur. Saya ditipu sama tukang, saya malah punya hutang sama Ibu Haji itu. Ya akhirnya saya nyusul dia yang hamil itu ke Majalengka. Berarti semua dampak dari semua usaha hancur ini berarti dari dampak luar ya Mas, utama Iya, ya? mungkin dampak dia juga karena faktor aku dari tukang aja belum bisa ya, terus mungkin dari salah ngitung juga bisa, tapi yang pasti ya dampak dari efek ya? efek iya dari situ, karena saya ingkar janji sih, saya nggak kesana lagi. Ya pokoknya pesan saya di sini buat para penonton, yang namanya orang pingin hidup seneng itu nomor 1 jangan hutang. Apa adanya. Berarti ini kan podcast ini kan pas Masnya kan pelaku pesugihan dari Ratu Tara, berarti yang lainnya masih ada Mas? Masih ada. Kita next time aja Mas ya? Iya next time. Oke guys, inilah cerita dari Mas Ilham. Nanti cerita versi pesugihan yang lainnya kita diambil next time ya. Pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kancing Misteri yang diambil kisah dari narasumber. Pokoknya jangan lewatkan video-video dari narasumber. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ini pamit. Kancing Misteri kisah seram dari pelosok dunia. Mati kalah.